seorang muslim nokoh menikah dengan non muslim, muslim ya. Kalau muslimah menikah dengan orang non muslim apapun bentuknya dianggap tidak sah pernikahannya. Sebentar dulu, ini kan sama. Kalau pernikahannya seorang muslimah dengan non muslim, maka pernikahannya tidak sah. Cuma di saat pernikahan tidak sah bukan harus kita caci maki loh ya. Sebab kami menemukan seorang muslimah sudah terlanjur punya anak dengan non muslim. Muslimahnya saja tetap salah itu, tapi bukan harus kita caci maki. Karena dia pernah waktu menikah dia tidak mengerti. Ini kejadian yang kita temui. Lalu bagaimana caranya? Harus berpisah halus. Kalau tidak sudah ada anak. Anak memang tidak sambung nasabnya secara fikih. Fikih pembahasan deh, tapi tarbiyah beda. Pernikahannya memang tidak sah, dan jika dilanjutkan terjadi perzinahan. Cuman wanita ini lemah di tempat tersebut ada. Yang jelas kalau bicara hukum seperti itu. Pernikahan seorang muslimah dengan non muslim adalah tidak sah. Cuman makna tidak sah, kalau Anda menemukan di beberapa negeri ada muslimah menikah dengan muslim, ya tetap tidak sah. Cuman kan masih lumayan dia masih muslimah, bukan ikut kafir. Kita sanjung keislamannya saja, tinggal dia menarik diri perlahan bagaimana? Karena nggak gampang. Kalau masyarakat Indonesia kan muslim semuanya, di negeri kafir sana dia nggak segampang itu. Maka pernikahannya tidak sah. Hubungan suami istri secara hukum dianggap tidak sah. Cuman dia masih lumayan sebagai seorang muslim, kita besarkan hatinya. Kau seorang muslimah, berpikirlah sekarang bagaimana engkau bisa mandiri, lepas perlahan. Atau kau tarik suamimu agar masuk Islam, lalu akan baru lagi. Begitu. Tidak perlu caci maki di sini. Jelas. Tapi kalau seorang laki-laki yang muslim, perempuannya ada dan non muslim, dilihat non muslim ini apakah ahli kitab? Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Di dalam mazhab kita, khususnya mazhab Imam Syafi'i, menikah dengan ahli kitab itu sah dengan catatan. Sah ya, sah itu bukan harus pilihan loh ya. Sah itu adalah halal. Sah itu halal tapi bukan sebuah pilihan. Anda harus bisa membedakan. Anda laki-laki menikah dengan perempuan siapa saja sekali muslimah sah. Warna merah, putih, kuning, hijau dan sebagainya, kayak gila, tidak gila. Mohon maaf kalau saya ngomong, Anda sebagai seorang laki-laki muslim, ada seorang muslimah gila, boleh tidak menikah? Sah atau tidak? Sah. Ini bicara sah ya. Anda sebagai seorang laki-laki soleh, baik, ada perempuan nggak bener, kurang ajar, jelek ini, sah atau tidak? Sah muslimah. Bicara sah itu bukan berarti impian, harus paham makna ini. Bukan berarti menikahnya seorang muslim dengan non muslim adalah sah lalu berbondong-bondong. Oh tidak, ini hanya bisa keabsahan. Hanya di dalam mazhab Imam Syafi'i agak diketatin. Sahnya ahli kitab itu ahli kitab yang memang ada silsilah ke atas kepada ahli kitab yang benar. Sehingga menurut mazhab kita Imam Syafi'i, ahli kitab di Indonesia itu dianggap tidak sah. Tapi mazhab lain sah. Seperti mazhab Imam Malik rahimahullah taala, selagi mengatasnamakan agama Islam, agama Nasrani atau Yahudi, maka itu dianggap ahli kitab yang sah dinikahi. Cuman masalah sah dinikahi ini ada hukum-hukum di bawahnya yang banyak. Biasanya begini loh ya, ini makanya jangan serta-merta Anda menikah dengan non muslim. Kami sampaikan, hei saudariku yang Nasrani, Anda Nasroniyah, Anda yang Nasrani, saudariku Nasrani, kami himbau Anda kalau menikah sangat indah kalau Anda memilih yang Nasrani. Biar sama-sama ke gereja. Tidak perlu Anda mengejar seorang muslim. Banyak perbedaan. Ini nasihat. Kan begitu, nasihat adil. Anda sebagai seorang Nasrani perempuan, kalau ingin menikah, menikahlah dengan seorang Nasrani. Bahkan Nasrani pun yang mazhabnya sama dengan Anda. Biar ibadahnya sama. Kan harapan kami, rumah tangga Anda indah, serasi. Tapi kalau Anda Nasraninya beda saja, kadang gerejanya beda dan sebagainya, kan tidak indah. Apalagi dengan muslim. Maka himbauan kami, Anda sebagai seorang Nasraniyah, seorang wanita Nasrani, tidak perlu menikah dengan seorang muslim. Pilihlah seorang Nasrani yang menurut Anda baik-baik, yang agamanya sama dengan Anda. Maka kami himbau kepada seorang muslim, pilihlah seorang yang muslimah, yang sama-sama pergi ke masjid, pendidikan anak dan seterusnya. Kemudian ada panjang kisahnya.
Biarpun boleh, apakah harus kita ambil? Permasalahannya adalah di saat berada di dalam negeri, mohon maaf, negeri Islam, negeri yang dinaungi oleh aturan Islam. Jika ada seorang muslim menikah dengan non-muslim, kemudian tiba-tiba muslim ini meninggal dunia, hak perawatan anak ditanggung oleh negara yang muslim itu, karena diamankan. Coba, kalau hari ini misalnya seorang muslim menikah dengan non-muslim, punya anak 5, kecil meninggal dunia, yang rawat siapa? Loh, ini kan harus waspada kalau Anda ingin menikah. Ini bukan masalah mencaci agama lain, oh tidak. Justru himbauan kami ada setiap agama hendaknya menikah dengan agama yang sama. Ini tidak ada caci kepada Nasrani dan sebagai himbauan, karena kita ingin mengajarkan bagaimana rumah tangga serasi indah bahagia. Orang Nasrani menikah Nasrani, dan hendaknya tidak nikah dengan Hindu juga, karena bisa memilih menikah itu yang sama-sama ibadahnya dan seterusnya, seperti itu. Jadi kalau bicara tentang keabsahan, seorang muslim menikah dengan ahli kitab dikatakan sah, akan tapi bukan itu impian. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i yang ada di Indonesia bukan ahli kitab yang sambung ke atas, sehingga di Indonesia ini menurut mazhab Syafi'i dianggap tidak sah. Tapi menurut mazhab Malik adalah sah. Dan selagi ada peluang sah, ya kita anggap sah, keturunannya masih muslim, disambung nasabnya, tinggal ayo kita didik sama-sama dengan cara yang baik. Seperti itu, supaya tidak caci maki. Mohon maaf, di saat ada fatwa mengatakan muslimah tidak boleh nikah dengan non-muslim, itu bukan berarti caci maki, enggak. Itu adalah ranah agama, setiap agama punya privasi. Kalau seandainya ada orang agama tertentu di sini, misalnya agama lain melarang nikah dengan muslim, kita nggak boleh marah kok. Misalnya ada agama yang keras, dilarang anak kita menikah dengan seorang muslim, ya sah. Anda punya agama, Anda ingin ngurusi anak Anda. Seharusnya hal demikian ini tidak boleh jadi bahan permusuhan. Kadang-kadang dipelintir, digoreng atau menjadi sebab permusuhan. Tidak. Di saat kami membawa fatwa ulama yang mengatakan tidak sah, itu bukan berarti mencaci agama lain. Tidak ada caci maki. Kita harus menghargai antara agama dengan agama. Seperti itu insya Allah. Jadi pernikahannya adalah menurut mazhab kita Syafi'i adalah tidak sah. Sekali tidak sah, tidak sambung nasab. Tapi menurut mazhab lain masih ada sah, peluang untuk kita anggap sah, dan itu keturunannya. Tinggal nanti ditata saja pendidikannya seperti apa. Kemudian setelah itu ada namanya tarbiyah. Maka kami himbau setelah ini, wahai saudaraku yang Nasrani, menikahlah Anda dengan wanita Nasraniyah. Wahai yang Buddha, nikahlah dengan Buddha, agar lebih mudah untuk menciptakan keindahan. Yang Muslim dengan Muslim, tidak usah pakai silang-silangan begitu. Itu lebih mudah untuk menggapai keindahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.